Jadi secara umum begini, seorang muslim itu tidak dilarang untuk menikmati hal-hal yang mubah, untuk menikmati hal-hal yang dibolehkan untuk dinikmati di dunia ini, karena Allah membolehkan kepada orang-orang muslim, kepada orang yang beriman untuk mengkonsumsi, memanfaatkan at-thayyibat minar rizki, at-thayyibat dalam kehidupan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallalakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, jangan mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala yang halal dan thayyib. Dalam ayat yang lain juga, surah Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibati minar rizqi. Qul huwa lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Jadi Allah menyatakan, katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan oleh Allah kepada hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan siapa yang berani mengharamkan rizki-rizki yang bagus-bagus, rizki yang enak-enak gitu. Katakan itu adalah merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Qul huwal ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan untuk orang yang beriman, dinikmati di dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi kenikmatanmu di hari kiamat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau pernah menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah wasihah liman ittaqallah khairun minal ghina watibun nafsi minan ni'am. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa dengan kaya, liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wasihah liman ittaqallah khairun minal ghina, dan sehat bagi orang yang bertakwa kepada Allah lebih baik daripada kaya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa kita menikmati kekayaan asal ukurannya takwa. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan kita menikmati atau tidak menikmati. Jadi seorang mukmin itu dibolehkan memilih untuk menikmati nikmat yang Allah diberikan asal ada takwa. Boleh juga tidak mau menikmati, enggak, saya lebih mau mementingkan orang lain gitu. Atau ya dilihat situasi dan kondisi. Sampai tidak memaksakan, tidak sampai berhutang, tidak sampai menyusahkan begitu. Jadi tidak ada masalah ya. Ada para ulama yang menyebutkan orang-orang itu bertanya. Ada orang bertanya seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu apakah orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Gitu. Fakir, saya memilih jadi orang fakir sabar, atau saya memilih orang kaya tapi bersyukur gitu. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, fa in istawaya tittaqwa istawaya fid darajah. Jika keduanya sama dalam ketakwaan, maka dia sama derajatnya. Begitu. Jadi kalau sabarnya orang yang fakir, orang fakir sabar, dia bertakwa. Orang syukur, orang kaya syukur, dia juga sama-sama bertakwa, maka sama derajatnya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, intinya adalah bukan miskin dan kaya, tapi siapa yang paling takwa. Iya. Meski dia miskin, meski dia kaya. Orang takwa kaya, bagus. Jadi dia bisa nanti mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Kan gini, ada orang yang takwa kaya, ada orang yang takwa miskin, bagus juga.
takwa kaya, takwa miskin itu bagus dua-duanya. Ada orang yang tadi takwa kaya, takwa miskin. Ada orang yang tidak takwa kaya. Ada orang yang tidak takwa miskin. Nah, ini yang paling bawah, paling rendah ini. Udah mah miskin, tidak takwa gitu. Udah mah miskin tidak takwa. Jadi itu intinya adalah ketakwaan, ya. Nah, zuhud itu bukan berarti kita ini tidak menikmati kenikmatan dunia. Zuhud itu adalah disebutkan oleh para ulama, wa dza faqdu ala qati qalbika la takun lahu taku aqala. Zuhud itu adalah Anda punya harta, tapi hatimu tidak terpaut kepada harta itu. Hartanya ada di tangan, tidak masuk ke hati. Tidak terpautnya hatimu kepada harta, bukan tidak memiliki harta, itu berbeda. Hakikat zuhud. Beda tidak terpautnya harta dengan tidak memiliki harta. Ada orang yang tidak punya harta tapi hatinya terpaut terus kepada harta, enggak zuhud dia. Pikirannya harta terus. Nah, gitu loh. Ada orang punya harta, hatinya tidak terpaut kepada harta. Ada orang tidak punya harta, hatinya tidak terpaut juga kepada harta. Nah, jadi yang zuhud itu adalah orang yang intinya adalah tidak terpautnya hati kepada harta. Sehingga bagi orang yang zuhud itu sedikit atau banyak harta yang dia dapatkan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi ketakwaannya, tidak mempengaruhi keimanannya, tidak mempengaruhi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah termasuk perkara yang boleh, ya. Yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihan di dalam menikmati sesuatu itu. Jadi boleh pakai baju yang boleh, ini boleh pakai minyak wangi. Ini kan thayyibat minar rizki. Pakai tasbihnya bagus, warna-warni. Boleh aja supaya zikirnya lebih nikmat. Oh, kenapa? Oh, tasbihnya warna-warni. Ini kayu apa? Ini ada 8 macam kayu nih. Ini 8 macam kayu nih. Gitu. Ini kayu apa? Supaya apa nih? Ya supaya menikmati aja zikirnya gitu. Pakai kayu yang bagus. Kan nggak ada masalah. Gitu. Selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Nah, ini kitab ini kita ada yang hard cover, ada yang soft cover. Supaya kuat pakai yang hard cover. Nggak ada masalah. Itu adalah menikmati at-thayyibat minar rizki. Nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah mubalaghah, pitana'um. Pitana'um bir rizki, berlebih-lebihan. Nah, Allah.